Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fatihah MF dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya sedang menjalankan KKN tematik secara online dengan melakukan edukasi budidaya sayuran di masa pandemi. Tahukah kalian kondisi yang dihadapi dunia saat ini? Kondisi yang dihadapi dunia saat ini yaitu adanya COVID-19. Ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. COVID-19 juga dapat merubah pola gaya hidup kita yang semula kita produktif menjadi tidak aktif. Lalu hal apa sih yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini? Yang dapat kita lakukan yaitu mengoptimalkan lahan pekarangan rumah dengan melakukan budidaya sayuran. Mengapa menanam di rumah? Karena dapat dilakukan di pekarangan, perawatannya mudah, tentunya lebih sehat, menerapkan urban farming, dan memanfaatkan barang bekas. Ada dua jenis komoditas sayuran yang dapat kita budidayakan selama kita di rumah. Yang pertama sayuran buah, itu terdapat terong, cabai, timun, dan lain sebagainya. Dan yang kedua sayuran daun, ada sawi, bayam, seledri, dan ada beberapa sistem budidaya sayuran yang dapat kita terapkan selama kita di rumah. Yang pertama, dengan sistem pot atau polybag atau juga bisa dengan menggunakan barang bekas. Yang kedua, dengan sistem vertikultur. Yang ketiga, dengan sistem hidroponik. Dan yang terakhir, dengan sistem budidaya. Yang pertama, dengan polybag, pot atau barang bekas, itu bercocok tanam menggunakan media tanah yang dicampur dengan pupuk. Ini yang sering kita jumpai pada rumah-rumah. Yang kedua, vertikultur merupakan bercocok tanam di lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Ada beberapa jenis vertikultur yang sering kita jumpai. Yang pertama, vertikultur vertikal. Yang kedua, vertikultur horizontal. Yang ketiga, vertikultur gantung. Yang keempat, vertikultur susun. Yang kelima, vertikultur tempel. Dan yang terakhir, dengan vertikultur tegak. Untuk media tanam secara vertikultur, itu ada dua. Yang pertama, media tanam padat, dan yang kedua, media tanam cair. Untuk media tanam padat, itu berupa campuran pasir, kompos, dan arang sekam. Dengan perbandingan volume 1:1:1. Untuk media tanam cair, seperti larutan nutrisi pada hidroponik, seperti larutan nutrisi AB mix atau organik atau juga semi-organik yang dibuat melalui fermentasi bahan organik dari sisa limbah produk pertanian seperti kotoran hewan, vinase, limbah pabrik alkohol, maupun daun tanaman seperti azolla. Yang ketiga, hidroponik. Hidroponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Ada beberapa jenis hidroponik. Yang pertama, sistem wick. Yang kedua, sistem kultur air. Yang ketiga, NFT system. Yang keempat, EBB dan flow system. Yang kelima, drip system.
Yang keenam, aeroponik. Yang ketujuh, sistem gelembung. Yang kedelapan, DFT system. Yang kesembilan, vertigasi. Dan yang terakhir, bioponik. Untuk media tanam hidroponik itu ada rock wool, arang sekam, spons, sabut kelapa, dan kerikil. Untuk nutrisi hidroponik, AB mix itu berupa cair dan bubuk. Yang keempat, budik damber. Ini singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Teknik ini merupakan pengembangan dari aquaponik yang mana ikan dan tanaman dapat tumbuh dalam satu wadah. Adanya budik damber ini karena keterbatasan lahan untuk budidaya ikan, kualitas dan kuantitas air yang baik untuk budidaya ikan semakin sedikit. Sedangkan kebutuhan protein hewani dari perikanan dan sayuran terus meningkat. Untuk pemeliharaan, ember diletakkan di tempat terkena matahari maksimal. Kangkung akan terlihat tumbuh di hari ketiga. Bila ada kutu di daun kangkung, segera buang daun atau batang karena kangkung akan keriting dan mati. Berikan pakan kepada ikan sesuai ukuran sekenyangnya, bisa 2-3 kali dengan waktu yang tetap, dan amati nafsu makan ikan. Untuk bahan yang dapat disiapkan yaitu ember 70 liter, net pot, sumbu flanel, rock wool, benih kangkung, dan stok keran. Kemudian untuk kapasitas bibit itu 60-100 ekor bibit ikan. Kemudian terdapat 12 lubang untuk tempat net pot sebagai tempat media tanam. Dan kapasitas ember itu 70 liter. Dan jangan lupa siapkan keran kuras. Perhatikan cara budidaya.